Ottoman pernah menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di Eropa. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire dalam penyebutan Eropa berdiri sebagai kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dengan tentara terkuat di masanya dan dengan kekuasaan yang meliputi 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, Ottoman menguasai kota-kota besar dari Sarajevo hingga Kairo dan dari Baghdad hingga Budapest. Pada abad ke-16 dan 17, Ottoman menjelma menjadi salah satu dari 3 kekuatan Islam terkuat di dunia bersama Safawi di Persia dan Mughal di India. Namun, hanya Ottomanlah yang memiliki karakter kekaisaran multikontinental. Tentara elit Janissary yang direkrut dari anak-anak Kristen Balkan dan dilatih keras sejak kecil menjadi tulang punggung militer Ottoman. Armada lautnya menguasai Mediterania, bahkan pernah menyerang pesisir Italia dan menantang armada Spanyol dan Portugis. Administrasi Ottoman begitu terorganisir. Pajak, jalur dagang, dan pengelolaan wilayah dilakukan dengan sistem birokrasi yang efisien. Kendati demikian, zaman tidak pernah bersahabat dengan keabadian. Mereka yang pernah muda dan perkasa perlahan akan tunduk pada usia dan dunia yang berubah. Dan demikian pula dengan Ottoman. Di balik gemerlapnya Istanbul dan istana Topkapi yang megah, benih-benih kejatuhan mulai tumbuh diam-diam. Hingga akhirnya kekaisaran ini yang pernah dikdaya menaklukkan Konstantinopel berubah menjadi kekaisaran renta yang berjalan tertatih dalam dunia modern. Dari sosok yang disegani menjadi subjek belas kasihan, lalu terjun ke liang kehancuran pada awal abad ke-20. Pada suatu pagi yang dingin di musim gugur tahun 1923, sebuah suara pengumuman membelah langit Istanbul bahwa kekhalifahan telah berakhir. Kekaisaran Utsmaniyah yang selama lebih dari 6 abad menguasai 3 benua, menginjakkan kaki di jantung Eropa, mengendalikan Laut Tengah hingga melebarkan tangan ke tanah-tanah Arab dan Afrika Utara, secara resmi telah runtuh. Ia jatuh dalam senyap, seperti seorang lelaki tua yang perlahan tumbang di sebuah ruangan kosong yang tidak meninggalkan tanda-tanda selain kenangan yang telah pudar. Bahkan, Barat memberinya julukan olok-olok, yaitu The Sick Man of Europe, yang berarti orang sakit dari Eropa. Puncak kejayaan Utsmaniyah terjadi di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada pertengahan abad ke-16, wilayah Utsmaniyah membentang dari gerbang Wina di barat, mencengkeram seluruh Balkan, Asia Kecil, Syam, Mesir, pesisir Afrika Utara, hingga pantai-pantai Arab di semenanjung Hijaz dan Yaman. Bahkan pengaruhnya merayap ke Persia dan jauh ke Laut Hitam. Peta di masa itu menunjukkan sebuah kekaisaran lintas benua, Eropa, Asia, dan Afrika dalam genggaman satu entitas kekuasaan. Konstantinopel yang telah mereka rebut dari Bizantium pada tahun 1453 menjadi jantung dunia Islam dan batu penjuru antara timur dan barat. Setiap hari di aula Topkapi, keputusan-keputusan yang memengaruhi nasib dunia dibuat dalam bisikan para wazir. Dan di masjid-masjid yang menjulang, imam-imam membaca khutbah Jumat dengan menyebut nama sang sultan sebagai khalifah umat muslim sedunia. Namun, kekaisaran sebesar itu seperti matahari. Ia mencapai titik zenit, tetapi tidak bisa melawan hukum alam bahwa puncak hanyalah awal dari penurunan. Sulaiman Al-Qanuni bukanlah sultan pertama yang kuat, tetapi ia adalah lambang kesempurnaan kekuasaan Utsmaniyah. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang legislator ulung. Ia menyatukan hukum syariah dan hukum adat ke dalam sistem yang harmonis, sehingga pemerintahannya melambangkan kestabilan, kemakmuran, serta supremasi hukum. Namun setelah kematiannya, kursi kekuasaan tidak lagi dihuni oleh tokoh-tokoh karismatik dengan visi besar.
Sebaliknya, para penerusnya seringkali adalah hasil didikan dari sistem harem yang memisahkan pangeran dari dunia luar. Mereka besar dalam keheningan, dihibur pelayan, dipeluk ibu suri, dan dijauhkan dari rakyat. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah menunggang kuda perang atau memimpin doa. Mereka hanya menjadi semacam simbol, bukan seorang penguasa yang sejati. Kekuasaan berpindah ke tangan para wazir agung, Kasim Istana, dan Ibu Suri yang menjalankan politik istana penuh dengan intrik. Sementara itu, dunia luar bergerak dengan cepat. Di Eropa, raja-raja seperti Frederick di Prusia atau Louis XIV di Perancis membangun kekuatan militer dan memperkuat ekonomi. Tetapi di Istanbul, Sultan sibuk memilih hiasan istana dan melukis kaligrafi. Kekuasaan besar itu berubah menjadi teater yang kemudian secara perlahan dikendalikan oleh para pemain bayangan. Di saat Eropa memasuki era revolusi industri, di mana mesin-mesin uap mengubah wajah kota dan kapal-kapal baja menaklukkan lautan, Utsmaniyah nyaris tidak bergeming. Di Inggris dan Jerman, cerobong asap mulai menembus langit. Mesin-mesin tenun mereka menghasilkan ribuan meter kain setiap jam. Jalur rel kereta api membelah benua. Pabrik-pabrik baja dan artileri membuat tentara-tentara Eropa semakin digdaya. Sementara di Istanbul, dunia masih bergerak dengan ritme abad pertengahan. Kerajinan tangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Kapal-kapal kayu masih berlayar perlahan di Bosporus. Dalam pasar-pasar di Aleppo dan Kairo, para pengrajin menjual barang-barang yang tidak bisa bersaing dengan produk-produk pabrik Eropa yang lebih murah serta masif. Kekaisaran Utsmaniyah tidak hanya kehilangan keunggulan teknologi, tetapi juga kehilangan sumber daya. Mereka mulai bergantung pada pinjaman luar negeri. Ekonomi rapuh mereka disusupi oleh pengaruh asing, hingga akhirnya bank-bank Eropa memiliki lebih banyak kendali atas fiskal Istanbul daripada sang sultan sendiri. Sementara dalam urusan militer, mereka masih terlalu bergantung pada kenangan masa lalu. Pasukan Janissary yang dulu ditakuti berubah menjadi kelompok konservatif yang menolak modernisasi. Maka ketika meriam Perancis dan senapan Jerman bisa menembak 10 peluru dalam 1 menit, tentara Utsmaniyah masih mengandalkan bedil tua. Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah memang berhasil menjaga harmoni relatif di wilayahnya yang sangat majemuk. Bangsa Arab, Kurdi, Armenia, Yunani, Serbia, Albania, Yahudi, dan berbagai kelompok lainnya hidup berdampingan di bawah payung sistem millet, sebuah struktur sosial yang memberi otonomi kepada komunitas agama dan etnis dalam mengatur urusan internal mereka. Kendati demikian, harmoni bukan tanpa retakan. Sistem millet yang dulunya menampung keragaman, kini dianggap telah usang. Bangsa-bangsa di bawah naungan sultan tidak lagi puas hanya menjadi komunitas otonom. Mereka ingin menjadi negara yang merdeka. Mereka ingin bendera, tentara, serta ibu kota tersendiri. Dan yang lebih menyakitkan bagi Utsmani, nasionalisme ini tidak hanya datang dari luar. Di dalam tubuh kekaisaran sendiri, para pemuda Arab, Armenia, Kurdi, bahkan Turki mulai mempertanyakan kesetiaan terhadap sultan. Mereka menghendaki kesetiaan terhadap kesultanan itu agar digantikan oleh kesetiaan pada darah dan bahasa. Sehingga satu demi satu provinsi-provinsi bergejolak. Dan kekaisaran seperti tubuh penuh borok yang ditusuk dari semua sisi. Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menyadari bahwa mereka sedang sakit. Dan seperti seorang pasien yang melihat luka menganga di tubuhnya, mereka tahu bahwa operasi dibutuhkan. Maka dimulailah era yang disebut sebagai Tanzimat, yang secara harfiah berarti penataan kembali. Dari tahun 1839 hingga 1876, kekaisaran melakukan serangkaian reformasi politik
administratif, dan sosial. Dokumen penting dikeluarkan untuk menyatakan prinsip-prinsip keadilan, persamaan di mata hukum, dan perlindungan terhadap semua warga negara, tidak peduli agama ataupun etnis. Secara teori, reformasi ini luar biasa progresif. Ia menjanjikan penghapusan korupsi dan nepotisme, pembentukan militer modern berdasarkan merit, sistem perpajakan yang adil, dan pendidikan sekuler dan terbuka untuk semua orang. Kendati demikian, di lapangan, faktanya tidak seindah di atas kertas. Para pejabat lokal menolak implementasi. Elit agama konservatif merasa terancam, dan rakyat biasa bingung sebab mereka diperlakukan sama dengan komunitas yang dulu membayar jizyah kepada pemerintah. Pada tahun 1876, sebuah peristiwa besar terjadi. Utsmani mengeluarkan konstitusi pertamanya yang menandai awal sistem parlementer. Sebuah majelis dibentuk, wakil-wakil dari berbagai etnis duduk bersama. Kekaisaran mencoba berubah menjadi monarki konstitusional, tetapi harapan itu hanya berlangsung cukup singkat. Dalam waktu 2 tahun, Sultan Abdul Hamid II membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan mutlak. Ia percaya bahwa demokrasi justru mempercepat keruntuhan. Kesultanan Utsmaniyah memang rapuh dari dalam, tetapi peluru yang mempercepat keruntuhannya seringkali berasal dari luar. Barat dengan mesin industrinya, kapal-kapal perangnya, dan kepintaran diplomatiknya tidak hanya menyaksikan kelemahan Utsmani, tetapi mereka menajamkan pisau dan ikut mengirisnya perlahan-lahan. Pada abad ke-19, Eropa Barat, khususnya Inggris, Perancis, Austria, dan Rusia, menyadari bahwa Utsmani adalah kekaisaran yang besar tetapi sekarat. Kendati demikian, mereka tidak langsung menghancurkannya, karena keberadaan Utsmani sebagai kekuatan penyangga justru penting bagi stabilitas mereka. Maka mereka memilih pendekatan lain, yaitu mengendalikan dari luar, bukan menjatuhkan secara langsung. Kekaisaran ini sering disebut oleh diplomat-diplomat Eropa sebagai The Eastern Question, sebuah teka-teki geopolitik tentang bagaimana menangani Utsmani tanpa memicu perang besar di antara sesama negara Eropa. Dalam praktiknya, pendekatan mereka adalah mencabik sedikit demi sedikit. Mereka memanfaatkan konflik etnis di Balkan, memanfaatkan kelompok Kristen Ortodok untuk menekan Istanbul, dan diam-diam menyokong pemberontakan. Rusia misalnya kerap mengklaim sebagai pelindung umat Kristen Ortodok Balkan dan menggunakan itu sebagai alasan intervensi militer. Inggris menekan Utsmani di Mesir, sementara Perancis mencaplok Aljazair. Setiap kekuatan besar memiliki kepentingannya sendiri atas wilayah Utsmani, dan mereka tidak segan untuk memanipulasi konflik dalam negeri Utsmani demi memperluas pengaruh mereka. Di awal abad ke-19, bangsa Yunani yang telah ratusan tahun tunduk di bawah kekuasaan sultan mulai memberontak. Mereka melihat diri mereka sebagai keturunan langsung dari para filsuf dan pejuang Athena dan Sparta, dan merasa bahwa hidup di bawah kekuasaan Muslim Turki adalah pengkhianatan terhadap sejarah mereka. Maka pemberontakan pun meletus pada tahun 1821. Meski awalnya brutal dan kacau, simpati Eropa berpihak pada Yunani. Para intelektual Eropa menyumbangkan dana, bahkan bergabung langsung dalam pertempuran. Inggris, Rusia, dan Perancis dengan alasan kemanusiaan, namun dengan agenda geopolitik terselubung, ikut campur dalam pemberontakan ini. Dan hasilnya, pada tahun 1832, Yunani menjadi negara yang merdeka. Ini menjadi tamparan keras bagi Utsmani, di mana dunia melihat bahwa sang raksasa mulai berdarah. Apa yang terjadi di Yunani menjadi percontohan yang segera diikuti wilayah lain. Serbia yang penuh kebanggaan sebagai bangsa Slavik dan Ortodok memulai pemberontakannya sendiri.
Mereka melawan pajak berat, ketidakadilan, serta dominasi elit Turki. Pada tahun 1817, Serbia diberi otonomi terbatas, tetapi cita-cita merdeka tetap membara. Bulgaria juga melakukan hal serupa. Pada tahun 1876, pemberontakan besar meletus dan dibalas dengan perlawanan yang sangat keras oleh tentara Utsmani. Dunia kembali tersentak. Surat kabar Inggris dan Perancis menggambarkan kebrutalan Utsmani sehingga mendorong opini publik untuk intervensi. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 1877 hingga 1878, Perang Rusia-Turki pecah. Rusia sebagai pelindung bangsa Slavia dan Ortodok menyerbu wilayah Utsmani yang membuatnya harus bertahan mati-matian di pintu gerbang Konstantinopel. Dan pada akhirnya, Konferensi Berlin tahun 1878 menjadi babak baru, bahwa Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro memperoleh kemerdekaan de jure atau de facto. Balkan bukan lagi halaman belakang Utsmania, karena ia kini menjadi wilayah bebas yang haus identitas serta kekuasaan sendiri. Barat juga secara langsung mengambil alih wilayah Utsmani, kadang dengan alasan perlindungan dan terkadang dengan alasan modernisasi dan seringkali hanya dengan kekuatan senjata. Aljazair direbut oleh Perancis pada tahun 1830, dijadikan koloni secara penuh dan dimasukkan ke dalam Republik Perancis. Mesir, meskipun secara nominal masih wilayah Utsmani, secara de facto dikuasai oleh Inggris sejak tahun 1882, setelah intervensi terhadap pemberontakan nasionalis. Tunisia jatuh ke tangan Perancis pada tahun 1881. Siprus diam-diam diserahkan kepada Inggris pada tahun 1878 sebagai bagian dari kesepakatan diplomatik, meski awalnya masih di bawah kedaulatan nominal Utsmani. Dan bagi Utsmaniyah, setiap kehilangan wilayah bukan sekedar kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan sumber daya, pendapatan, serta harga diri. Barat tidak hanya merongrong secara politik, tetapi juga secara ekonomi. Saat ekonomi Utsmaniyah mulai goyah, terutama pada abad ke-19, Kekaisaran terpaksa meminjam uang dari bank-bank Eropa untuk membiayai proyek pembangunan, membayar gaji militer, dan melunasi utang-utang sebelumnya. Maka dalam waktu singkat, Utsmani tenggelam dalam lilitan utang luar negeri. Tahun 1881, sebuah institusi bernama Public Debt Administration dibentuk oleh negara-negara kreditor Eropa, termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman. Mereka secara langsung mengendalikan sebagian besar pendapatan kekaisaran, termasuk pajak garam, cukai tembakau, dan bea pelabuhan. Ini artinya sebuah kekaisaran besar yang dulu menaklukkan dunia, kini tidak lagi menguasai dompetnya sendiri. Pemerintah Utsmani hanya jadi pengelola anggaran yang sebenarnya telah disita oleh orang asing. Para petugas pungut pajak dari Eropa berkeliaran di tanah-tanah Utsmani, mewakili kepentingan bankir-bankir di London dan Paris. Barat juga sering menggunakan unjuk kekuatan untuk menunjukkan bahwa Utsmani bukan lagi kekuatan dunia. Salah satu contohnya adalah peristiwa gunboat diplomacy, di mana kapal-kapal perang Eropa sengaja merapat ke pelabuhan Istanbul sebagai tekanan politik. Dalam banyak kasus, diplomat Barat berbicara merendahkan di hadapan Sultan atau Wazir Agung. Seorang diplomat Inggris bahkan pernah menulis dalam suratnya ke London, "Kita tidak perlu berperang dengan Utsmani untuk menguasainya, cukup beri mereka pinjaman dan sedikit penghinaan." Maka Utsmani makin lama makin terlihat seperti protektorat informal Eropa, terutama dalam urusan luar negeri dan ekonomi. Tidak hanya itu, Barat juga masuk lewat budaya dan pendidikan. Sekolah-sekolah bergaya Eropa tumbuh di wilayah Utsmani. Anak-anak elit mulai belajar dalam bahasa Perancis,
Di kota-kota besar seperti Istanbul dan Beirut, gaya hidup Eropa mulai mengakar. Mode pakaian, musik klasik, arsitektur barat menjadi simbol kemajuan. Namun di sisi lain, ini menciptakan kesenjangan budaya. Rakyat biasa tetap hidup dengan tradisi lama dan merasa terasing dengan modernitas barat yang hanya menyentuh kalangan atas. Di sini terjadilah polarisasi internal antara konservatif dan progresif, antara nasionalis dan kosmopolitan. Barat telah berhasil memecah bukan hanya secara politik dan ekonomi, tetapi juga secara identitas. Sultan Abdul Hamid II yang berkuasa dari tahun 1876 hingga 1909 merupakan salah satu sosok paling kompleks dalam sejarah Utsmani. Bagi kelompok Barat, ia adalah tiran absolut yang mengekang kebebasan. Sementara bagi yang lain, ia adalah pejuang terakhir yang mempertahankan identitas Islam serta integritas kekaisaran. Abdul Hamid memang membubarkan parlemen, tetapi ia juga sadar bahwa untuk bertahan, Utsmani perlu berubah. Ia memperkuat birokrasi, membangun jalur kereta api, termasuk Hijaz Railway yang menghubungkan Damaskus ke Madinah, dan memperluas jaringan sekolah modern. Ia juga memperkenalkan telegraf dan sistem informasi yang canggih, sebab ia menyadari betapa pentingnya propaganda serta kontrol informasi. Namun, di balik semua itu, Abdul Hamid II menaruh harapan besar pada pan-Islamisme. Ia melihat bahwa satu-satunya kekuatan penyatu bagi kekaisaran yang terpecah-pecah adalah agama. Maka ia mengangkat dirinya tidak hanya sebagai sultan, tetapi juga sebagai khalifah dunia Islam. Ia mengirim surat dan hadiah ke raja-raja Muslim di India, Afrika, serta Asia Tenggara. Ia ingin menciptakan solidaritas Islam global yang bisa menjadi benteng melawan imperialisme Barat. Sementara Sultan Abdul Hamid II sibuk membentengi kekuasaannya dan menyebarkan ide pan-Islamisme ke seantero dunia Muslim, di balik dinding istana dan di kafe-kafe Eropa, sebuah gerakan baru tumbuh dalam diam yang bernama Gerakan Turki Muda. Mereka adalah kumpulan dokter, tentara, insinyur, jurnalis, pelajar, dan pejabat muda yang resah. Mereka lahir dan tumbuh di tengah keterpurukan kekaisaran, menyaksikan langsung bagaimana satu persatu wilayah Utsmani dicabik oleh nasionalisme atau ditelan imperialisme. Mereka melihat negaranya telah dipermalukan oleh kekuatan asing. Turki Muda bukanlah gerakan tunggal. Mereka terdiri dari berbagai faksi dengan cita-cita yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang menyatukan mereka, yaitu keinginan menghentikan kemunduran. Mereka ingin menghidupkan kembali Konstitusi 1876, menegakkan parlementarisme, menyelamatkan kekaisaran lewat modernisasi radikal, serta mengikis absolutisme. Banyak dari mereka beroperasi di pengasingan, seperti di Paris, Jenewa, bahkan di Kairo. Karena bagi mereka, Istanbul adalah tempat dibungkamnya pers serta intelektual. Meski begitu, ide-ide mereka menyebar seperti api. Mereka menyebarkan pamflet, menerbitkan koran bawah tanah, dan membangun jaringan rahasia di dalam militer. Kelompok paling berpengaruh dari gerakan ini akhirnya dikenal sebagai Komite Persatuan dan Kemajuan atau CUP, di mana mereka menjadi tulang punggung dari revolusi yang akan datang. Pada tahun 1908, api pemberontakan menyala di markas militer Utsmani di Tesaloniki. Para perwira muda, di mana banyak dari mereka adalah anggota rahasia CUP, menuntut pemulihan konstitusi serta pembukaan kembali parlemen. Mereka bahkan mulai berbaris menuju Istanbul. Sultan Abdul Hamid II yang sadar posisinya telah rapuh, akhirnya menyerah dan mengumumkan pemulihan konstitusi tahun 1876, mengaktifkan kembali parlemen, serta menjanjikan pemilu. Di mana kemudian dunia internasional menyambut itu dengan kagum.
Pada April 1909, mereka menggulingkan Abdul Hamid II dan menggantikannya dengan saudaranya, Mehmed V, seorang sultan lemah yang nyaris tidak punya kekuasaan sejati. Abdul Hamid diasingkan ke Tesaloniki, tempat yang dulu menjadi markas para pemberontak. Ini adalah sesuatu yang ironis, sebab sang khalifah yang berwibawa justru dikirim ke kota tempat revolusi dimulai. Pasca tahun 1909, Komite Persatuan dan Kemajuan atau CUP menjadi kekuatan dominan di balik layar. Mereka membentuk pemerintahan, mengisi kabinet, dan mengontrol parlemen. Nama-nama seperti Enver Pasha, Talat Pasha, dan Jemal Pasha muncul sebagai tokoh utama. Cita-cita mereka telah berubah, bukan lagi menyelamatkan kekaisaran multietnis, tetapi menciptakan sebuah negara Turki yang kuat, modern, dan homogen. Dalam proses ini, mereka melakukan kesalahan fatal yang akan mempercepat kehancuran. CUP memperkuat militer, namun bukan untuk menjaga kekaisaran, melainkan untuk ekspansi serta unifikasi etnis Turki. Mereka mulai meminggirkan bangsa-bangsa lain, khususnya etnis Armenia dan Arab. Kebijakan asimilasi paksa diberlakukan, bahasa Turki diutamakan dalam pendidikan dan birokrasi, simbol-simbol Islam dikurangi, bahkan beberapa pejabat Utsmani dari etnis non-Turki dicopot. Kala itu, wilayah-wilayah Arab mulai gelisah. Para intelektual Arab menuduh Turki mudah mempraktikkan nasionalisme sempit yang merusak warisan multikultural Utsmani. Di wilayah Armenia, ketegangan mulai meningkat. CUP mencurigai komunitas Armenia berkolusi dengan Rusia. Dan di tengah kegelisahan internal itu, bencana baru datang dari luar. Tahun 1911, Italia menyerang provinsi Utsmani di Libya. Meski Utsmani berusaha melawan, mereka kalah dengan cepat. Maka dalam waktu singkat, Libya hilang dari peta kekaisaran. Dan belum sempat pulih, tahun 1912 meletus Perang Balkan pertama. Negara-negara kecil Balkan, termasuk Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro, bersatu melawan Utsmani. Mereka menyerbu secara bersamaan dari berbagai arah. Utsmani terpaksa bertempur di 5 front sekaligus. Dan hasilnya, hampir seluruh wilayah Eropa mereka hilang, hanya menyisakan sebagian kecil Trakia dan kota Istanbul. Makedonia, Albania, dan Trakia Barat lepas dari genggaman. Puluhan ribu tentara gugur, ratusan ribu Muslim mengungsi ke Anatolia, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan. Setahun kemudian, Perang Balkan Kedua meletus. Meski Bulgaria berhasil dikalahkan, tetapi Utsmani tetap tidak mendapatkan kembali wilayahnya yang telah hilang. Menjelang tahun 1914, Kesultanan Utsmaniyah bukan lagi kekaisaran yang gagah. Ekonominya telah berantakan, utangnya menumpuk, warganya telah tercerai dalam identitas yang berselisih. Di satu sisi, nasionalisme Turki menggeliat, sementara di sisi lain, Arab dan Armenia bersiap menuntut hak mereka. Kala itu, Sultan hanya menjadi sebuah simbol, sebab kekuasaan dipegang oleh militer dan birokrat CUP. Sementara itu di Eropa, badai besar tengah datang. Ketika seorang bangsawan Austria bernama Franz Ferdinand ditembak di Sarajevo, dunia terseret ke dalam Perang Dunia Pertama. Sebagian besar kekuatan besar dunia ikut serta, dan Utsmani yang dalam kebingungan dan ambisi untuk mengembalikan harga diri, memilih bergabung bersama Jerman serta Austria-Hungaria.